underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, organisasi Independent World Population Review menempatkan Indonesia pada jajaran 10 negara berperingkat terbawah dengan tinggi tubuh rata-rata usia dewasa terpendek di dunia. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Menurut riset riset yang akurat itu memang ya, rata-rata tinggi tubuh dari masyarakat suatu bangsa itu berbanding lurus dengan tingkat gizi yang diserap oleh masyarakat atau rakyat negara tertentu tersebut. Ya. Jadi makin tinggi gizinya dari masyarakatnya, terutama gizi itu kan harus dari anak kecil ya. Mulai dari bayi itu sampai dewasa, pertumbuhannya mau selesai itu gizi diperlukan. Kalau gizi pada saat itu kurang, maka pertumbuhan tubuhnya secara fisik itu juga tidak tinggi, bisa menjadi pendek. Nah, Indonesia itu termasuk 10 besar di dalam pemendek ukuran tubuh ya. Ya, jadi Indonesia itu kalau nggak salah sekarang itu untuk laki-laki itu tinggi badannya rata-rata 165. Kalau yang perempuan lebih rendah lagi, kalau nggak salah 158. Ini kalah dengan Malaysia. Kalah dengan Filipina. Jadi Indonesia termasuk seperti itu. Apakah ini menjadi masalah yang cukup dikhawatirkan oleh pemerintah, Om Bob? Iya. Kalau kita lihat kan pemerintah sekarang ini udah 1-2 tahun ini selalu ya berteriak-teriak kan, yang namanya stunting. Selalu kan, ayo hati-hati, basemilah stunting. Stunting itu artinya kekurangan gizi dari masyarakat kita sehingga pertumbuhan tubuhnya itu menjadi seperti manusia yang kurang tinggi. Istilah zaman kunonya yang agak nggak enak ini kan jadi cebol gitu ya. Ini lah pemerintah kan sudah teriak-teriak. Semua kepala daerah dikasih tugas mengurangi stunting itu. Ini sebetulnya pemerintah itu sadar bahwa menurut riset itu Indonesia memang seperti itu. Dan terbukti kan kalau soal tingkat pendidikan Indonesia itu juga rendah. Gara-gara kemungkinan gizinya kurang. Jadi otaknya mungkin kurang ngencer. Bisa juga ini dari mana? Mungkin dari makanannya, daripada saat bayi setelah lahir, 6 bulan kemudian itu makanannya kurang gizi, dan pemerintah atau katakanlah kepala daerah itu kurang perhatian dengan ini ya. Memang zaman dulu, waktu zaman Orde Baru itu kan memang luar biasa loh dah. Itu puskesmas itu luar biasa. Dia diberi tugas memang untuk keliling penduduk di sekitar puskesmasnya itu untuk melihat apakah ada bayi, apakah ada anak kecil, apakah ada yang gejala stunting. Ya, itu puskesmas setempat itu mempunyai dana untuk memberikan makanan yang gizi. Lah, apakah ini masih dilakukan? Ini perlu juga direview kembali ya. Jangan apa-apa yang dulu sudah baik sekarang karena tidak ada kontrol menjadi berkurang terus efektivitasnya. Jadi sehingga banyak terjadi. Memang kalau diukur dari itu Indonesia ketinggalan jauh loh. Tinggi badan tuh kalau kita lihat dari pemain badminton aja itu. Ya, kalau orang-orang dari Eropa itu tinggi badannya 180 sekian, 190. Kalau yang dari Indonesia ya maksimal 175. Masih ada yang pendek, apalagi kalau yang perempuan itu pendek lagi kan. Kelihatan kan? Jadi ini memang harus betul-betul pemerintah harus hati-hati. Demikian juga masyarakat juga harus hati-hati. Jangan uang yang sekarang memang pendapatan rata-rata ini kan memang tidak tinggi-tinggi ya. Tapi memang harus hati-hati. Jangan kalau memberikan makanan pada anak-anak kita itu jangan cuman yang dipikir enaknya, tapi harus dipikirkan gizinya gimana. Nah, umumnya makanan yang bergizi itu kan rasanya memang nggak enak. Jadi kalau anak-anak atau bayi kita itu diberi makanan yang mereka nggak mau, nggak suka, itu belum tentu harus diganti dengan rasanya yang enak. Tapi harus diusahakan bagaimana supaya dia mau.
agar supaya gizinya itu ada ya. Jadi sebetulnya masalah ini menjadi masalah nasional, tapi yang penting memang dari diri kita sendiri. Kalau uangnya itu pas-pasan, ya jangan mewah-mewah, ya. Jangan jalan-jalan di mana-mana, ya. Jangan healing-healing, tetapi gizinya anak-anak nggak diperhatiin, itu bisa mengakibatkan celaka untuk generasi di bawah kita, yang otomatis membawa negara kita menjadi tidak bisa maju mengikuti perkembangan zaman. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.